Halo guys, balik lagi di channel YouTube gue, Ria Gifari. Kali ini gue bakal ngebahas tentang produk sepatu nih dari brand Ortus, yaitu Ortus X Lunar yang berkolaborasi bersama dengan Andi Wibowo. Nah, gue bakal nge-review sepatu ini di video ini setelah pemakaian 61 kilo. Bagaimana dari tali sepatunya sampai ke outsole, dan apakah outsole-nya dengan klaim AR60 sama dengan seperti Vibram itu benar-benar terjawab untuk Ortus. Langsung aja lihat reviewnya sekarang juga. Oke, yang pertama gua pengen review dari tali sepatunya nih guys. Menurut gua tali sepatunya ini mirip banget sama tali sepatu anak sekolah menurut gua. Disclaimer ya, ini menurut gua. Nah, teksturnya ini lembut tapi agak licin nih, jadi bikin gua sebagai pengguna dikit was-was gitu waktu ngikatnya. Harus beberapa kali diikat biar benar-benar kenceng gitu loh. Harus, jadi lu udah ngikat kayaknya kurang nih, lepas ikat lagi gitu guys. Nah, mungkin kedepannya nih pihak Otus bisa pertimbangin lagi nih buat ganti dengan model tali yang tipis dan bergerigi kayak model-model sepatu lari Ortus yang lainnya. Lanjut ke bagian lidah. Lidah sepatunya nih guys, jujur ini pertama kali gua pakai sepatu dengan lidah model kayak gini. Gua pakai sepatu lari itu pertama itu Hoka, itu Clifton 9 ya, yang pertama kali gue pakai. Dan juga uh, lidah sepatu itu nggak kayak gini, tapi ini menurut gue cukup oke saat dipakai dan nggak lari-lari, walaupun hanya di jahit di sebelah sini aja guys. Jadi ini biar terpokok di sini tuh karena ada simpul dari tali sepatunya ini guys, dimasukin ke lidah sepatunya ini lah. Nah, kemudian uh, gue mau nge-review nih dari uppernya. Sekarang kita bahas di upper. Dan menurut gue upper dari Ortus Lunar ini breathable banget. Bisa dilihat di sini, di ada ventilasi kecil-kecil nih di bagian mesnya. Kelihatan nggak? Yang ada gelombang-gelombang itu mes ventilasi kecil-kecil ya. Nah, itu bikin udara keluar sama masuknya itu lancar banget. Gue udah coba lari 10K full effort, lanjut 15K, dan juga terakhir 21K. Buat gue yang gampang banget keringetan ini, gue ini tipe orang yang gampang banget keringetan. Biasanya sepatu yang gue pakai itu bisa banjir guys, jadi ada bunyi ceplek-ceplek gitu. Ya kalian mungkin pernah juga ya kalau yang sampai keringetan ke sepatu-sepatu itu benar-benar banjir guys. Nah, pas gue pakai sepatu ini, menurut gue upper itu adem. Dari sirkulasi ini cukup baik sirkulasinya, membuat kaki kita adem. Kemudian cepet kering guys, jujur ini cepet kering dibanding Clifton 9 gua ya, itu susah banget keringnya. Kalau gua cuci juga susah banget keringnya. Nah, kelemahannya nih guys, ini kan karena putih. Kalau kita kena noda tanah itu agak sulit guys, agak sulit dibersihin. Kemarin gua nih kayak gini nih, ini kena noda tanah nih, ini lumayan agak sulit dibersihin nih. Jadi kudu
harus udah tuh. Jadi tuh harus eh, kita cuci tuh beberapa kali terus. Ini udah beberapa kali nih gua cuci ulang aja masih ada noda kayak gini. Nah, itu kelemahannya guys dari upper yang berwarna putih atau sepatu yang berwarna putih pasti cepat kotor. Dan di upper yang Ortus lunar ini kelemahannya yaitu kalau ada noda yang agak cukup nempel itu lumayan susah untuk dihilangin ya guys. Itu sepengalaman gua karena gua nyucinya sendiri juga dan ngerasain gimana nyikatin upper ini. Lalu kita masuk ke review di heel ini guys. Bagian heel ini guys. Menurut gua paddingnya ini nih cukup apa ya? Pas, nggak ketebelan, tipis, tipis nggak ketitisan, pas lah, cukup banget. Tapi gua ngerasa ada yang kurang. Nah, eh, waktu gua pakai lari tanpa pakai ini nih runner knotnya nih gitu runner knot ya biar ngejaga kaki kita biar nggak gerak mana-mana. Pas gue pakai itu nggak pakai runner knot itu um, tumit itu kayak geser-geser gitu guys. Mungkin juga karena gue upsize ya, satu size dari ukuran asli gue, tapi di Hoka Clifton 9 gue pas gue upsize itu nggak berdampak seperti itu. Mungkin di Ortus ini harusnya gue up setengah ya karena dia punya size yaitu 41,5 kalau nggak salah atau 26,5 karena gue biasa 41 ini gue pakai 42 dan juga pas gue pakai runner knotnya nih itu kalau kita manuver misalnya kita lagi lari kenceng nih puk 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 lagi lari kenceng. Nah, dia itu kalau kita manuver tiba-tiba belok, nah ini tuh agak geser dikit, gitu. Kayak apa ya? Mungkin dari kaos kaki gua yang kurang gitu. Nah, karena dari merek sebelah juga, gak usah gua sebut juga mereknya, karena itu murah, guys. Asli itu murah. Dan juga entah dari mananya gue juga nggak ngerti. Mungkin dari paddingnya ini yang menurut gua agak licin, tapi untuk masuk kaki kita untuk masuk ke sepatu ini lumayan enak, nggak susah karena mungkin ini licin juga. Nah tapi di situ guys kelemahannya tuh guys, ketika kita lagi lari kencang atau lari ya pas 7 lah, 7, 6, 5. Wah 5 itu berasa banget kalau kita apa tiba-tiba manuver ke kiri atau ke kanan, kiri kiri gitu kan, tiba-tiba itu kayak tumit kita tuh geser, entah karena apa. Mungkin bisa di yang ada pengalaman mungkin bisa di share juga di apa di kolom komentar, kita berbagi ilmu juga gimana cara ngatasin itu dan apa memang seperti itu atau bagaimana. Saya juga kurang mengerti juga, yang jelas yang saya rasakan seperti itu ketika kita manuver tiba-tiba gitu, tiba-tiba kan lagi lari nih, kayaknya ini lari nih ya, kita mau belok ini set, nah mau belok nih ini nih geser guys tumitnya guys. Jadi gitu guys untuk kelemahan di
di bagian heelsnya, di heelnya. Nah, lanjut nih kita ke midsole. Midsole ini cukup jadi unggulan di Orcus Lunar ya guys. Dia pakai dua midsole. Kita singkirin dulu yang satu. Dia pakai dua midsole nih guys. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Gue ngerekam sendiri soalnya. Dia pakai dua midsole. Yang pertama itu dia pakai Shiro 100. Yang kita tahu itu Shiro 100 adalah foam ringan dan responsif dari Orcus, dilengkapi teknologi P-Bex, yaitu bahan high performance yang biasa dipakai di sepatu elite karena bobotnya ringan tapi tetap stabil dan bonci. Nah, kemudian di bawahnya ini sebelum outsole dia ada menggunakan Comulus foam. Di bagian bawah ini Comulus foam ini menambah rasa empuknya nih guys, jadi tetap nyaman buat long run. Gua pas long run juga pakai sepatu ini sumpah enak banget guys. Gua pakai sepatu ini tuh 5 5 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, 21 kilo itu PB baru semua guys, asli sumpah ini cetak PB baru gua guys. Nah, gua pribadi ngerasain empuk banget, tapi pas dipakai tuh gak empuk. Gimana tuh? Jadi tuh gimana ya, empuknya ini ketika di pes tinggi ya guys, pes tinggi deh tuh, pes kecil guys, kayak 7 kecil ke bawah. Nah itu 7 6 5 4 3 gitu, itu baru berasa tuh empuknya guys, sama boncinya guys. Nah, itu dari T-Bex-nya ini guys, walaupun dia nggak plat karbon tapi dia bisa responsif, boncinya itu benar-benar mantul, sumpah enak banget. Di PES 7 kecil aja itu gue udah ngerasain, pas baru lari di PES 7 kecil itu gue udah ngerasain boncinya, sumpah enak banget. Tapi gue belum ngerasain di PES 4 ke bawah tuh guys, karena mungkin sepatunya kuat tapi jantung gue nggak kuat guys. Gue takut tiba-tiba pingsan kan lagi lari, gak lucu, tiba-tiba kan bangun-bangun sepatunya hilang, jamnya hilang, HP hilang kan, gak lucu lagi gitu kan. Nah terus untuk di PES 5 sih dengan jarak 5 kilo ya, gue berani PES 5 tuh di 5 kilo baru guys, sedangkan di 10 kilo itu PES 6 630 lah. Nah itu menurut gue untuk bagian insole itu cukup adem ya guys, gak bikin telapak kaki kita panas. Ya menurut gue ini benar-benar ini sih apa, super belly trainer. Dia klaimnya kan super trainer, sepatu super trainer dari Orcus pertama ini benar-benar mantap. Cuma ya itu kelemahannya dari ini, tali sepatunya menurut gua harus diganti ya guys. Ya pihak Orcus maaf ya, ini mungkin dari kacamata gua sendiri. Dan kemudian mungkin agak diperbaiki juga nih di bagian heelnya, entah dari kaos kaki gua juga atau gimana, gua juga bingung. Yang punya pengalaman bisa share juga di kolom komentar. Sekali lagi gue mohon banget nih ke kalian yang nonton, bisa kalian share pengalaman kalian menggunakan sepatu lunar ini. Nah ini guys yang terakhir, yang membuat gue kurang kurang apa ya, dari tali sepatu sampai ke midsole itu kan udah oke nih,
Ya walaupun ada dua sih yang gak oke, ada keluhannya, tapi di midsole itu kan udah oke, di uppernya udah oke. Nah, ini dia nih guys, kebiasaan banget ortus pakai outsole yang tipis-tipis guys. Di sini gue udah lari total 61 kilo selama 6 aktivitas, itu total 61 kilo. Dan juga gue pengen ngasih tahu outsole AR60 ini bagaimana setelah 61 kilo. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Itu mau ngasih tahu dulu guys. Entah entah karena formulari gue masih salah atau gimana, gue juga nggak ngerti. Tapi di Hoka Clifton 9 gue itu outsole tuh mulai kekikis tuh pas di sekitar 100, 200 kayaknya, 200 kilo baru terkikis. Itu juga baru kekikis sininya juga nih sama. Nah, sedangkan di apa, di Ortus Lunar ini yang menggunakan AR10, AR10, AR60 yang katanya setara dengan Vibram, itu udah kekikis nih ya. Di bagian sini nih, tuh, kalian bisa lihat sendiri kan nih, ini udah botak guys. Nih, liatin tangan gue guys, dari sini sini tuh udah botak, ini juga udah botak nih guys. Yang kanan ini lebih parah guys. Sama sih, sama sih, sama. Di sini juga botak juga, sini botak, ini agak lumayan botak, ini juga sama sih. Untuk bagian depannya, bentar, untuk bagian depannya sih masalah aman. Bagian ini heelsnya ini yang udah terkikis nih guys, masalah. Apakah kuat sampai 600 kilometer sepatu ini bisa menemani daily training saya untuk berlari seperti klaimnya super daily trainer, atau bisa AR60 ini menemani terus? Menurut pendapat kalian gimana nih tentang outsole ini? Ya emang menurut saya, menurut gue ya agak kecewa sih di outsole ini. Baru 61 kilo loh, udah kayak gini, gede banget. Oke guys, sampai di sini aja review sepatu Ortus Lunarnya yang collab dengan apa, Andi Wibowo. Ini adalah pengalaman gua sendiri, yang udah pakai sepatu ini sejauh 61 kilo. Dan juga disclaimer, ini adalah pendapat gua tentang sepatu ini karena gua pakai sepatu ini pribadi. Dan juga semoga kritik dari dan saran dari gue bisa ngebangun apa, ngebangun Ortus ini menjadi lebih baik. Dan juga mungkin kedepannya Ortus nggak pakai orsal-orsal yang tipis-tipis lagi. Segini aja video review kali ini. Thank you banget udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa komen juga pengalaman pribadi kalian menggunakan sepatu lunar ini. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di review-review sepatu selanjutnya. Dadah.